فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد, ikhwan fillah, kita akan kembali mengkaji kajian dari kitab Al-Mubadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Fondasi-fondasi dasar yang bermanfaat dalam materi pengesahan Allah, pemahaman agama atau ibadah serta ideologi. Sebuah tulisan milik Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Tanpa terasa barakallahu fikum jami'an bahwasanya sang penulis Syekh Yahya membawakan dalam buku beliau ini atau tulisan yang ringkas ini terdapat kurang lebih 90-an poin, 91. Dan kita berada pada poin yang ke-45. Artinya kita telah mengambil setengah jalan dari isi kandungan buku ini. Dan setengah jalan tersebut diakhiri dengan materi yang telah kita ambil pada pertemuan terakhir, bahwa ada pihak yang dijuluki mereka adalah makhluk yang paling jelek ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi kita untuk membenci mereka. Secara garis besarnya mereka adalah orang-orang kafir, di antaranya Yahudi, Nasara, musyrik dan ateis, orang yang tidak memiliki agama. Sesuai dengan janji kita bahwasanya pertemuan kita hari ini kita akan ambil materi yang berikutnya tentang demokrasi. Langsung saja kita baca. Perhatikan, dan ini masih berkaitan dengan salah satu di antara 3 materi yang beliau janjikan kepada kita, tauhid, fikih dan akidah. Masih pada pembahasan tentang akidah, dan antara poin-poin akidah adalah kata Syekh Yahya sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, as-sadisu wal arba'un, poin yang ke-46. Poin yang ke-46. Faidah qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, ma hiya demokratiyah, apa itu demokrasi? Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Apa arti dari demokrasi? Apa pengertian dan definisi dari demokrasi? Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Ini maksud dari tujuan pada bab ini. Dan akan datang nanti penjelasan dari penulis serta macam ragam atau cabang daripada demokrasi itu sendiri. Kita baca apa maksud beliau tentang demokrasi. Faqul, maka katakanlah, hiya hukmu sya'bi nafsahu binafsihi bighairi kitabin wala sunnatin. Demokrasi adalah hukum, yang bahasa kita sering kita mendengar istilah tokoh-tokoh demokrasi mengistilahkan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, arti dari ungkapan ini bahwa, dari rakyat, yang memilih wakil rakyat. Oleh rakyat, artinya rakyatlah yang menunjuk. Kemudian untuk rakyat, kebijakan dari wakil rakyat tadi, mereka membuat dan menetapkan peraturan yang diperuntukkan juga untuk rakyat. Arti dari ungkapan ini bahwasanya wakil rakyat yang membuat peraturan dengan kesepakatan dengan sidang parlemen, kemudian menetapkan satu kebijakan yang diperuntukkan untuk rakyat. Artinya hukum yang diterapkan di rakyat, yakni di manusia,
ditetapkan dan bijakkan oleh manusia itu sendiri, yakni dari wakil rakyat. Bighairi kitabin wala sunnah, tanpa landasan kitab dan as-sunnah. Karena peraturan yang dibuat oleh wakil rakyat yang duduk di parlemen untuk membuat peraturan dari pikiran manusia, bukan berlandaskan kitab dan as-sunnah. Bila kitab dan as-sunnah sudah punya hukum tersendiri, kenapa bukan hukum itu yang diterapkan pada rakyat? Inilah hakikat demokrasi. Demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Bahasa sederhananya demikian. Demokrasi adalah hukum yang ditetapkan, yang diciptakan, yang dibuat-buat oleh manusia. Pun diterapkan nanti kepada umat manusia dalam satu tatanan negara yang berdaulat. Ya, pemerintah yang membuat kebijakan atau peraturan yang harus diterapkan ke seluruh warga negara, per individu warga negara. Nah, ini pengertian awal tentang apa arti daripada demokrasi. Kemudian beliau masuk pada poin yang setelahnya sebagai vonis apa hukum dari demokrasi itu. Kita lanjutkan pada poin yang setelahnya, kata sang penulis bahwa as-sabi wal arba'un, poin yang ke-47. Fa idza qila laka, bila ditanyakan kepada engkau, apabila katakan kepada engkau, ma hukmuha, apa hukum tentang demokrasi itu sendiri. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari demokrasi yang sang penulis bawakan kepada kita. Nah, istilahnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat yang memilih. Rakyat yang memilih wakil rakyat. Wakil rakyat wakil rakyat yang menetapkan kebijakan dan peraturan. Kemudian diperuntukkan juga oleh rakyat. Apa hukumnya sekarang? Kalau hukum tersebut tidak dibangun di atas kitab dan sunnah, maka katakanlah faqul hiya syirkun akbar. Nah, demokrasi adalah syirik besar. Artinya perbuatan yang terlarang, tidak boleh. Perbuatan demokrasi, anutan satu negara yang berdaulat dengan sistematis demokrasi, hukumnya adalah syirik akbar. Karena kenapa? Kenapa dikatakan syirik akbar? Karena mereka menetapkan sesuatu yang wajib tanpa datang kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Artinya mereka mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Mereka mensyariatkan, menetapkan bahwasanya ini wajib, menetapkan bahwasanya ini tidak boleh, ini boleh, ini haram, ini wajib untuk diterapkan bagi setiap individu, yang ini boleh untuk diterapkan, boleh juga tidak. Jadi mereka menetapkan syariat. Mereka menetapkan syariat bagi umat manusia di permukaan bumi. Dan ini adalah hukum merampas hak Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Makanya wajar sang penulis bahwasanya ini termasuk anutan yang dibangun di atas syirik akbar. Nah, kalau begitu tidak boleh. Pemahaman demokrasi hukumnya adalah tidak boleh. Karena ini mengambil dari anutan orang-orang kafir. Nah, demokrasi adalah tatanan aturan negara yang diadopsi oleh kaum muslimin dari bangsa barat kafir. Tidak pernah datang dari agama Islam tentang demokrasi. Ya, demokrasi bukan datang dari agama Islam. Para pendahulu kita yang soleh dari kalangan salaf, sahabat, tabi'in, kemudian disusul oleh para imam dan para ulama, orang-orang soleh terdahulu. Tidak pernah kita jumpai dari mereka pemahaman demokrasi dalam mengatur satu negara yang berdaulat. Hukumnya adalah syirik akbar. Kita baca dalilnya. Perhatikan bahwasanya sang penulis bukan cuma sekedar mengatakan bahwa ini syirik akbar kemudian beliau diam, bahkan beliau bawakan kepada kita landasan hukumnya. Wa dalilu qaulullah ta'ala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang Maha Tinggi, inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Artinya tidak ada hukum kecuali hukum milik Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum milik Allah. Arti dari ayat ini bahwasanya untuk berhukum gunakan hukum Allah. Hukum Allah adalah kitab dan as-sunnah, dan ini
diterapkan baik di zaman dulu, sekarang atau yang akan datang. Agama tidak akan pernah berubah. Agama, hukum yang Allah tetapkan dalam agama berlaku kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Hukum tidak pernah berubah dan selalu cocok. Ketika ada sebagian zaman atau sebagian tempat yang merasa tidak cocok dengan hukum Allah, bukan hukum Allah yang salah. Orang itulah yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Nah, ketika Allah menetapkan bahwa ini hukum illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah yang harus diterapkan kepada siapapun, dimanapun, dan bagaimanapun. Nah, kalau begitu tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Ini hukum illa lillah. Demikian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim semisal wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. 3 ayat secara berturut-turut Allah Subhanahu wa taala ulang dalam satu surat yang sama, surat Al-Maidah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia fasik. Artinya, tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala semuanya dicela, baik itu celaan yang tinggi, sedang ataupun rendah. Al-muhim semuanya dicela. Kafir, zalim, dan fasik. Nah, dan demokrasi termasuk hukum selain hukum Allah. Manusia yang menetapkan hukum kepada umat manusia sendiri. Nah, siapa yang membolehkan mereka untuk menetapkan hukum kepada umat manusia? Allah Subhanahu wa taala, pemilik agama yang menciptakan umat manusia, dialah yang menetapkan hukum syariat. Nah, dan harus dijalankan. Landasan hukum berikutnya. Wa qauluhu dari perkataan Allah taala, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak ada yang bersekutu dalam hukumnya Allah. Hukumnya dia, hukumnya Allah. Seorang pun, artinya tak seorang pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan syariat. Syariat adalah punya Allah, agama adalah milik Allah. Nah, dunia dan akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat. Apalagi berkaitan dengan kebijakan yang bersifat wajib atau haram. Nah, yang mewajibkan seorang untuk berhukum dengan hukum tersebut. Nah, kalau sekedar hukum yang boleh-boleh saja, artinya tidak ada penetapan kewajiban. Nah, seperti pada sebagian hukum, mungkin hukum adat, ada hukum namanya hukum adat. Tapi ketika hal tersebut berkaitan dengan tasyri', mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan, ini namanya syariatkan. Pada syariat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu? Yang mensyariatkan dalam agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan izin untuk pensyariatan tersebut. Nanti syariat menetapkan syariat bahwasanya ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini wajib, ini dan seterusnya. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dirampas darinya. Merampas hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dalam hal pentasyri'an, menetapkan hukum, wajib dan tidak wajibnya, haram dan halalnya, boleh dan tidak bolehnya, itu adalah merampas hak Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah kafir, syirik akbar. Dari sisi sinilah. Nah, jangan sampai kita tertipu bahwasanya setelah kita mengkaji bahwasanya demokrasi dari ulama sunnah menetapkan hukumnya adalah tidak boleh, haram, syirik akbar. Jangan kita berpengaruh dengan aturan tersebut. Waliyahillah, ini merupakan ujian bagi kita. Kita tinggal di suatu negara yang berpengaruh dengan anutan negara demokrasi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan dan keburukan dari sistem demokrasi tersebut. Namun tanpa perlu kita menampakkan secara terang-terangan, karena nanti dibilang benci sama tatanan negara, kemudian dituding bahwasanya adalah tidak Pancasialis, kemudian pemahaman terorisme dan semisalnya radikal. Setelah kita mengkaji hal ini, kemudian kita mengetahui dengan pasti bahwasanya hukum demokrasi adalah tidak boleh, kita katakan dan ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya Allah, kita membenci hukum demokrasi dari lubuk hati kita yang paling dalam. Lubuk hati kita yang paling dalam. Meskipun itu merupakan tatanan negara kita, negara Indonesia,
Nah, kita membenci akan hal tersebut, namun tanpa perlu untuk misal turun ke jalan memprotes akan hal tersebut. Karena kita tidak punya kemampuan untuk merubah apa yang ada sekarang dari tatanan negara yang memiliki anutan demokrasi ini. Al-muhim kita benci dalam diri kita. Jangan kita menyetujui, jangan kita mengiyakan, jangan kita sepakat. Nah, paling minimnya adalah ini adalah kemungkaran, dan paling minim dari kemungkaran adalah mengingkari dengan hati. Hanya itu yang kita mampu. Karena mengingkari dengan tangan kita tidak sanggup, kita tidak punya kekuatan untuk hal tersebut. Mengingkari dengan lisan kalau seandainya bisa kita nasihati para pemimpin kita, namun dengan santun dan bijak, bukan dengan cara turun ke jalan, bukan dengan cara demonstrasi, unjuk rasa. Nah, kirimkan surat kepada pemimpin, kirimkan surat kepada para pemangku jabatan, tanpa perlu menampakkan terang-terangan tentang kebencian kita kepada mereka. Wallahul musta'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tinggal di negara dengan anutan demokrasi yang hukumnya haram, dan kita mengingkari hal tersebut dari lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, kita lanjutkan poin yang berikutnya karena masih memiliki keterkaitan erat dengan dua poin yang baru kita selesai darinya tentang anutan demokrasi, sebuah sistem ketatanegaraan yang dianut oleh negara kita serta negara-negara yang lainnya. Sebelumnya kita berikan bocoran bahwasanya sang penulis mengetahui dengan pasti tentang hukum-hukum semacam ini karena beliau berasal dari negeri Yaman, dan negeri Yaman pun sama. Negeri Yaman adalah negeri yang menganut anutan demokrasi, Republik Yaman. Makanya beliau pun paham jelas apa yang terjadi dari seluk-beluk demokrasi tersebut. Karena beliau pun rasakan apa yang kita rasakan mungkin di negeri kita Indonesia. Kita baca poin yang berikutnya. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. As-saminatu wal arba'un, poin yang ke-48. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, ma haqiqatul intikhabat. Nah, apa hakikatnya pemilihan umum? Nah, yang kita akan kaji adalah berkaitan dengan anak cabang dari sistematis demokrasi, terkhususnya dalam menentukan pemimpin. Nah, dari anak cabang demokrasi sistematis untuk mengusung pemimpin, untuk memilih pemimpin adalah dengan cara pemilihan umum, yang diistilahkan dengan beliau dengan intikhabat. Intikhabat, apa hakikat dari pemilihan umum, yang merupakan cabang daripada anutan demokrasi, sistem demokrasi. Oke. Kita baca jawaban dari sang penulis tentang apa yang dimaksud dengan pemilihan umum. Setelah beliau menerangkan bahwasanya demokrasi hukumnya adalah tidak boleh, hukumnya haram, syirik akbar. Kemudian anak cabang dari situ termasuk pemilihan umum, apa hukumnya? Fakul, maka katakanlah, hiya minan nizamid demokratiyah al-munadid li syar'illahil haq, wa hiya tashabbuhun bil kuffar wa tashabbuhu bihim la yajuz. Nah, kita artikan kata beliau, maka katakanlah, maka jawablah. Ketika beliau bawakan dalam bentuk pertanyaan tentang hakikat dari pemilihan umum. Nah, maka katakanlah pemilihan umum adalah termasuk dari tatanan hukum demokrasi yang menyelisihi syariat Allah yang hak, menentang syariat Allah yang hak. Dan di dalamnya terdapat penyerupaan dengan orang-orang kafir. Menyerupai orang kafir hukumnya tidak boleh. Nah, wa tashabbuh bihim la yajuz, menyerupai orang kafir adalah tidak boleh. Dalam hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Imam Tirmidzi dari Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. Potongan hadisnya adalah wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk dari mereka. Mencontoh kaum dengan kebatilan mereka berarti dia pun termasuk batil. Artinya mencontoh yang batil adalah batil. Mencontoh yang haram juga adalah haram. Mencontoh yang menyelisih syariat juga adalah bentuk penyelisihan terhadap syariat. Dan hukum itu tidak boleh. Termasuk pemilihan umum yang merupakan cabang daripada sistematis demokrasi, hukumnya adalah tidak boleh. Nah, setelah kita mengetahui tentang hal tersebut, akan boleh bawakan alasannya. Subhanallah, alasannya begitu banyak yang membuat kita begitu paham dengan jelas dan gamblang bahwasanya demokrasi serta anak cabangnya seperti
metode pemilihan pemimpin dengan pemilihan umum, hukum itu adalah tidak boleh membuat hati kita benci dengan yang namanya demokrasi. Dan kita tidak mau ikut dalam panggung demokrasi. Wa fiha dararun katsir. Laisa fiha ayyu naf'in wala ayyu fa'idatin lil muslimin. Dan beliau lagi lanjutkan tentang hakikat dari pemilihan umum yang merupakan cabang dari sistematis demokrasi, kata beliau, dan di dalamnya terdapat doror yang begitu banyak, kemudorotan, kerugian yang begitu banyak, dan tidak ada satu faedah pun yang kembali kepada kaum muslimin. Tidak ada faedah yang bermanfaat. Tidak ada kemanfaatan dari yang namanya pemilihan umum. Sebelum kita baca apa yang beliau maksudkan tentang doror-doror yang bisa timbul dari pemilihan umum tersebut, kalau begitu bagaimana tentang pemilihan umum di zaman dahulu dari kalangan para salafun salih ridwanullahi alaihim ajmain dengan cara istikhlaf. Artinya dari satu khalifah dia menunjuk siapa pemimpin yang setelahnya, baik itu dengan cara istikhlaf. Istikhlaf artinya adalah dengan wasiat. Bahwasanya pemimpin yang terdahulu memilih siapa yang cocok untuk menjadi pemimpin yang berikutnya. Dengan cara wasiat. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia meninggal dunia, dia mewasiatkan untuk menjadi pemimpin. Sebagai pengganti dia adalah Umar bin Khattab. Sebagaimana juga Nabi SAW ketika beliau meninggal dunia, beliau mengisyaratkan, meskipun tidak dengan jelas gamblang, namun ada isyarat bahwasanya beliau ingin menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin kaum muslimin sepeninggal beliau. Inilah yang tepat. Memilih pemimpin adalah dengan cara istikhlaf, menunjuk. Jadi pemimpin yang terdahulu menunjuklah siapa yang diangkat menjadi pemimpin berikutnya bagi kaum muslimin. Beliau terangkan kepada kita bahwa tentang hakikat dari pemilihan umum adalah terdapat begitu banyak kemudaratan serta tidak ada satu manfaat pun yang kembali kepada kaum muslimin. Wa min ahammi ad-darariha, dan paling di antara kemudaratan yang paling besar beliau akan sebutkan satu persatu yang membuat kita tercengang mendengar bahwasanya ternyata betul apa yang dinasihati oleh ulama sunnah. Pemilihan umum adalah tidak boleh karena mudaratnya begitu banyak. Di antaranya musawatul haqqi bil batil wal muhaqqi bil mubtil hasbal aktsariyah. Penyamarataan atau penyerataan antara al-haq dan batil serta pemikul al-haq dan pemikul kebatilan berdasarkan voting suara terbanyak. Artinya dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin, untuk menentukan siapa yang duduk di legislatif, yudikatif atau eksekutif, untuk membuat kebijakan dari hasil sidang parlemen. Di dalamnya perhatikan, bukan yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah kitab dan as-sunnah, tapi siapa yang bisa menentukan dengan suara terbanyak dengan cara voting, keputusan itu yang diterima. Dan kita tahu bahwasanya terkadang di dalam parlemen ada orang muslim, ada orang kafir, ada ahlul bid'ah, ada pelaku maksiat, yang bisa jadi suara mereka lah yang terdengar karena mayoritas. Jadi untuk penentukan keputusan satu kebijakan yang di hasil akhirnya adalah diketok palu oleh pemimpin sidang sesuai dengan suara terbanyak. Voting mengambil suara terbanyak. Dan ini batil. Menentukan suatu keputusan kebijakan dengan suara terbanyak, ini adalah kebatilan. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Wahai Muhammad, seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang di permukaan bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Al-haq tidak dinilai dengan banyak orang. Atau kejelekan tidak dinilai dengan sedikitnya pengikut. Alhamdulillah kita mengetahui bahwasanya al-haq adalah apa yang ditunjuk oleh kitab dan as-sunnah, tak peduli yang mengikutinya meskipun jumlah mereka sangat sedikit. Bukan dengan cara memilih orang yang dengan voting suara terbanyak kepada menentukan itu adalah kebijakan bagi kaum muslimin, ini adalah kebatilan. Dan ini jelas-jelas ada pada pemilihan umum ataupun hasil sidang persidangan di parlemen untuk menentukan satu kebijakan yang dijadikan sebagai aturan yang harus diikuti oleh setiap individu warga negara. Kebatilan. Ini baru satu yang boleh disebutkan kepada kita tentang doror daripada pemilihan umum merupakan tatanan dari sistematis demokrasi. Belum kita lanjutkan yang lainnya. Kita lanjutkan. Kata beliau, wa tadyi'ul wala'i wal bara',
Nah, di antara kemudaratan dari pemilihan umum yang merupakan cabang dari sistematis demokrasi adalah cinta atau loyalitas serta kebencian yang sempit. Artinya Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan bahwa cinta dan benci hendaknya berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta kepada seseorang karena dia cinta kepada Allah, atau karena Allah cinta kepada dia, serta kita benci kepada seseorang karena dia benci kepada Allah dan Rasulnya, atau Allah dan Rasulnya benci kepada dia. Tapi dalam demokrasi tidak. Siapa yang satu partai dengan engkau itulah teman. Bisa jadi mungkin beda agama, beda manhaj, satunya ahlul bid'ah. Tapi ketika dia adalah beda partai, apalagi satunya oposisi, satunya koalisi, berbeda partai, berbeda arah dan tujuan, padahal sama-sama agama Islam, dijadikan musuh. Satunya PAN, menyuarakan Islam. Dengan aliran Muhammadiyah, satunya P3 yang menyuarakan NU. Sama-sama Islam, menyuarakan Islam. Satunya lambang Islam, satunya lambang Islam, menyuarakan Islam. Tapi karena beda partai, bermusuhan. Apalagi di parlemen dengan istilah oposisi, bahwasanya tidak satu arah, Islam dengan Islam bermusuhan. Karena pemilihan umum merupakan cabang daripada sistematis demokrasi. Seperti inilah kebobrokannya. Yang kawan bisa jadi lawan karena beda partai. Serta yang lawan bisa jadi kawan karena satu partai. Dan berikutnya lagi, watamziku syamlil muslimin, memecah belah kesatuan kaum muslimin, dan ini pasti. Banyak contoh yang kita dapati barakallahu fikum jami'an. Kalau kita menelusuri satu persatu, banyak, bukan cuma satu atau dua, banyak kita jumpai. Bahwa terkadang kita dapati pemilihan semacam pilkada, pemilihan kepala daerah. Dalam satu misalnya provinsi atau kabupaten untuk memilih gubernur ataupun bupati, terkadang kita jumpai satu kandidat yang diusung non-muslim, satu Kristen atau yang lainnya. Kemudian dua calon kandidat yang lainnya beragama Islam. Artinya dua calon Islam, satu calon non-Islam, non-muslim. Ketika kaum muslimin melihat bahwasanya ada dua calon yang beragama Islam, akhirnya suara mereka terpecah. Bisa jadi seri untuk mendapatkan suara dari dua calon orang Islam, karena suara mereka terpecah. Akhirnya malah yang mendominasi suara adalah orang Kristen tersebut. Akhirnya yang naik menjadi pemimpin adalah orang non-muslim. Karena apa? Kaum muslimin berpecah belah. Mereka memiliki dua calon. Mereka harus memilih salah satunya. Terkadang seperti ini dijumpai satu pemimpin kafir, dua pemimpin Islam. Namun karena dua calon pemimpin, dua kandidat, kemudian dari dua partai yang berbeda, akhirnya suara kaum muslimin pun terpecah. Dan ini jelas ada. Partai sebelah dengan warna bendera putih mengaku Islam, partai sebelah dengan warna bendera hijau pun mengaku Islam. Kaum muslimin akhirnya terpecah belah. Satunya mau pilih, mungkin dalam satu rumah tangga suami dan istri partainya berbeda. Anak dan bapak partainya berbeda. Dan ini jelas sekali ada bahwasanya anutan demokrasi. Kemudian di antara anak cabangnya adalah pemilihan umum memecah belah barisan kaum muslimin. Wa ilqa al-adawati wal baghdha. Paling buruknya juga di antara kemudaratan dari pemilihan umum merupakan cabang dari sistematis demokrasi adalah permusuhan dan kebencian. Dan ini ada permusuhan dan kebencian. Terkadang ini nampak jelas sekali ketika ingin bermuamalah, kemudian ditanya, engkau nomor berapa, nomor 1, 601 atau 02. Kalau mengatakan bahwasanya lain daripada pilihan, dia akan bermusuhan meskipun sama-sama agama Islam. Ini jelas sekali. Kemudian kata beliau juga adalah at-tahazzub wa ta'assub bainahum. Pengelompokan agama Islam serta fanatik. Mungkin karena yang sebelah dia menganggap bahwasanya kebijakannya lebih menguntungkan rakyat, yang satunya kebijakannya menguntungkan pemerintah. Akhirnya membuat aku lebih condong kepada ini, aku tidak condong kepada ini. Padahal yang sana Islam, yang sini Islam. Akhirnya fanatik kepada yang satu, benci kepada yang satu. Dan ini terjadi. Berikutnya juga kata beliau adalah
wal gish, wal khida, wal ikhtiyal, wal zur. Nah, di dalam juga terdapat kecurangan, tipu daya, nah, kebohongan, kedustaan. Nah, dan ini kita jumpai dari tokoh-tokoh yang terjun dalam panggung demokrasi untuk cari orang yang amanat di antara mereka, hampir dibilang tidak ada. Nah, apalagi dengan kedustaan, nah, janji manis ketika kampanye, ketika terpilih, nah, dia lupa dengan janjinya. Kalau dia katakan bahwasanya, nah, aku terpilih karena aku berusaha. Nah, padahal begitu banyak orang yang menyuarakan dia, membantu dia ketika itu, kemudian meminta jatahnya dia ketika dia sudah menang, akhirnya dia tidak berikan. Janji palsu ketika kampanye, kemudian setelah dipilih, nah, lupa dengan janji tersebut. Wadiyaul awqat, wadiyaul awqat wal amwal, membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan harta. Nah, subhanallah, kalau kita lihat apalagi di masa-masa kampanye, nah, kemudian masing-masing kandidat menggelontorkan harta bukan sedikit. Cetak, nah, baju partai, bendera, kemudian spanduk, bersihkan foto dia, nomor partai dia, umbul-umbul, dan seterusnya. Belum lagi ada namanya naam money demokrasi, demokrasi dari sistem uang. Kemudian untuk masa-masa pemilihan umum ada namanya serangan fajar. Artinya mereka memberikan uang, mereka membagi-bagikan uang dengan harapan bahwasanya orang diberikan uang tersebut bisa mencoblos nomor mereka, partai mereka, diri mereka. Yang subhanallah, kalau seandainya itu dimanfaatkan kepada jalan-jalan yang lebih manfaat fi sabilillah, bisa begitu sangat bermanfaat. Nah, dan bukan cuma sedikit. Terkadang satu kandidat butuh mengeluarkan paling sedikitnya mungkin 1 M dari satu partai. Setelah habis masa kampanye, selesai dari pemilihan umum, selesai yang namanya tahun demokrasi, bendera dikemanakan, baju partai dikemanakan, umbul-umbul dan spanduk dikemanakan, ujung-ujungnya di tong sampah. Seandainya itu diberikan kepada orang lebih membutuhkan seperti orang fakir, miskin, anak yatim, janda, pondok pesantren atau dan semisalnya, lebih bermanfaat. Hanya saja mereka tidak memahami tentang kebobrokan semacam ini. Berikutnya juga adalah wa ihdaru hasyamatin nisa. Nah, merendahkan kehormatan kaum wanita. Nah, dan ini muncul semenjak demokrasi bahwasanya mereka menetapkan dalam satu parlemen baik itu di pusat ataupun daerah bahwasanya wanita memiliki kursi 30% dari jumlah kursi yang disediakan. Jadi perempuan pun ikut turun ke jalan, ikut kampanye, mencalonkan diri. Nah, ikut dalam berdemokrasi. Ini adalah meruntuhkan kehormatan kaum wanita. Meruntuhkan kaum wanita. Mereka menyediakan kursi di parlemen 30% untuk kaum wanita. Nah, waliyadzubillah. Subhanallah. Sampai sampaikan kepada kita tentang hakikat dari demokrasi yang membuat kita betul-betul paham bahwasanya ini adalah menyelesaikan syariat. Kita benci dari lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, kasihan perempuan turun ikut berkampanye ria untuk menyuarakan demokrasi. Nah, bagaimana dengan anak mereka, bagaimana dengan suami mereka, bagaimana dengan urusan keluarga mereka, rumah tangga mereka terbengkalai. Bermula dari pemahaman buruk seperti ini. Wa za'za'atu thiqati fi ulumi syariatil islamiyah wa ahliha. Demikian juga meruntuhkan kepercayaan yakni kaum muslimin kepada ilmu syariat Islam serta pemikul agama Islam. Artinya dalam hal semacam ini, apalagi sebagian partai yang menyuarakan agama Islam setelah naik menjabat menjadi entah itu tadinya kandidat pemimpin daerah ataupun yang duduk di parlemen, setelah dia mengusung partai Islam kemudian ujung-ujungnya dia dapat jabatan, dia korupsi. Akhirnya orang menuding bahwasanya partai Islam adalah partai yang koruptor dan semisalnya, meruntuhkan, mencoreng nama baik agama Islam. Dan banyak kita jumpai hal semacam ini. Nah, banyak kita jumpai hal semacam ini. Beliau tidak sebutkan kepada kita, tambahkan lagi bahwasanya di antara keburukan dari pemilihan umum yang merupakan cabang daripada anutan sistematis demokrasi adalah gambar makhluk berjauh. Perhatikan kalau masa-masa kampanye. Per 1 meter dari jalan-jalan, gang-gang, lorong-lorong,
di kota dipenuhi dengan yang namanya gambar makhluk bernyawa, mulai dari spanduk, baliho, baju partai, kemudian bendera partai, waliyadzubillah, dipenuhi dengan gambar makhluk bernyawa. Dan terkadang makhluk bernyawa juga, tidak serasa dipajang di situ adalah calon kandidat perempuan pun dipajang. Yang terkadang sampai tidak memiliki tempat, saking besarnya baliho tersebut dipasang. Bisa jadi lebih besar daripada rumah. Baliho tersebut, gambar makhluk bernyawa. Yang mana kita telah lewati tentang pembahasan antara gambar makhluk bernyawa dan pembahasan yang telah terdahulu, bahwa hukumnya adalah haram, merupakan sebab kesyirikan pertama kali di permukaan bumi dari yang namanya gambar makhluk bernyawa. Subhanallah, sampai saja memberi kita tentang hakikat dari sistematis demokrasi serta anak cabangnya dari pemilihan umum yang membuat kita tidak suka. Ya Allah, kita berlepas diri dari yang namanya pemilihan umum. Ya Allah, persaksikan bahwa kita berlepas diri yang dari namanya anutan demokrasi. Kita membenci dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita berlepas diri dari itu semuanya serta anak cabangnya. Wallahul musta'an. Ini sampai kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-ilmu indallah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.